Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru komunitas IPA di SMP 1 Nasabah yang hormati, pada kegiatan ini, kegiatan pada hari ini kita sengaja berkumpul untuk kita berbagi sharing tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas. Tentunya selama pembelajaran ini kita menemukan banyak sekali kendala-kendala. Nah, jadi kendala-kendala ini kita ingin supaya Bapak Ibu menceritakan hal baik apa yang sudah dilakukan dan hal tantangan apa yang sudah didapatkan di kelas. Mari kita ungkapkan, nanti kita coba bersama-sama menemukan solusinya dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan. Saya persilahkan dulu dari Ibu Guru Senior, Ibu Safwati. Mungkin tantangannya yang pertama, kemudian yang kedua tentang pengalaman baiknya yang bisa diberikan kepada teman-teman kita komunitas IPA ini. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, untuk pembelajaran IPA, yang pertama kesulitan saya di sini terutama untuk kaitannya dengan biologi yang menghafal. Kebetulan bab yang sudah kita lewati kemarin adalah klasifikasi makhluk hidup. Karena terlalu banyak materinya, jadi saya tidak memberikan langsung materi kepada siswa. Cuma saya di sini memberikan siswa itu gambar yang kartu gambar itu, yang masing-masing siswa itu nanti pada pembelajaran itu kita berikan 5 buah kartu. Dan dari kartu itu, siswa itu kita minta dia mengidentifikasi, artinya dia menyebutkan ciri-ciri apa yang dilihat pada gambar itu. Misalkan siswa itu mendapat tumbuhan. 5 jenis tumbuhan yang kita berikan itu harus dia tahu apa ciri-ciri tumbuhan, gambar tumbuhan yang dipegang. Nah, kemudian ada kelompok lain, misalkan yang mendapat hewan. Kelompok itu juga harus menuliskan ciri-ciri apa yang diamati pada gambar itu. Nah, setelah selesai dia mengidentifikasi dengan mencantumkan ciri-cirinya itu, siswa itu kemudian sudah selesai diskusi di kelompoknya, maka masing-masing siswa itu kita suruh untuk presentasi di depan dengan cara menempelkan gambar yang dia peroleh. Nah, dari sanalah nanti kelompok lain akan menanggapi apa jawaban dari siswa yang kita sudah minta maju tadi. Nah, ternyata dari beragam pendapat itu, kemudian gambar-gambar yang diperoleh itu kemudian dapat disimpulkan, oh ternyata kalau misalkan dia tumbuhan yang berbatang, pohon ciri-cirinya apa, kita minta dia gitu, kesimpulannya kita minta dia seperti itu. Ternyata nanti dari sana siswa itu paham, oh ternyata kalau dia pohon ciri-cirinya begini. Nah, setelah pohon lebih spesifik lagi ke kelas dan ke bawahnya lebih ke spesiesnya, ternyata oh kalau dia monokotil, kalau dia dikotil ciri-cirinya ini. Itu yang saya dapat dari hasil praktek yang saya sudah lakukan di kelas. Nah, dan setelah saya melakukan ulangan juga, ternyata alhamdulillah setelah ini ulangan kedua kali, alhamdulillah siswa itu lumayan paham. Dari sebelumnya hanya kita kasih materi, ternyata agak jauh perbedaan hasil yang kita dapatkan dengan setelah dia langsung mengamati gambar-gambar yang kita berikan itu. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin yang menjadi tantangan ya atau kesulitan kita setelah pandemi ini dalam melakukan pembelajaran di kelas adalah bagaimana memotivasi anak untuk
kembali giat belajar atau dalam hal ini membaca. Karena yang saya lihat dari yang sudah kita alami bersama, jadi kesulitan kita yang paling banyak itu anak tidak ada minat atau kurang minat untuk membaca, terutama yang membaca teks pelajaran ya. Nah, jadi karena di situ akar permasalahannya, jadi salah satu usaha yang saya lakukan di kelas, jadi sebelum kita memulai pembelajaran inti, saya meluangkan ya kira-kira 10 atau 15 menit untuk membaca teks ya. Jadi ada literasi. Jadi dari situ kemudian setelah dia membaca selama 15 menit, kemudian kita kita perintahkan anak ya apa yang sudah dia baca. Jadi ditulis minimal misalnya 3 poin, ada kata kunci, dari kata kunci itu kemudian nanti akan dicari apa yang ada dari kata kunci itu yang pertama yang saya lakukan. Jadi dari sana minimal anak sudah ada bisa membaca. Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan materi klasifikasi yang tadi sudah disampaikan Ibu Sapwati. Jadi karena saya juga ngajar di kelas 7, jadi juga mengalami ya beberapa kesulitannya dalam menyampaikan materi klasifikasi. Dan memang materinya lumayan banyak dan banyak hafalan. Jadi kalau yang klasifikasi untuk yang teori saya biasanya selama ini ya saya berikan tugas misalnya apa yang ada di TPK namanya ya, yang di tujuan pembelajaran yang di modul itu saya jadikan sebagai soal. Nah, jadi itu kan intinya ya. Jadi TPK itu saya jadikan sebagai soal, kemudian dikerjakan anak di rumah. Jadi setiap pertemuan IPA itu di kelas saya selalu ada tugas di rumah. Jadi sebelum kita pelajaran tugasnya duluan supaya tidak kelupaan. Jadi apa yang akan kita pelajari besok sudah jadi tugasnya di rumah. Ya walaupun masih akan ada banyak anak yang kadang juga masih tidak mengajukan tugas itu, tapi minimal itulah usaha. Jadi pas kita pembelajaran sudah ada modal lah. Ya, jadi pas kita pembelajaran, nah kemudian untuk klasifikasi kemarin saya pakai media presentasi PowerPoint. Jadi mana yang jelas yang sudah dipelajari di rumah, mana yang dibingungkan kita diskusikan sama-sama. Kemudian untuk identifikasi kita itu dari yang ada aja kita pakai. Jadi kita cari kunci determinasi untuk tumbuhan hewan, kemudian anak mengidentifikasi apa yang biasa yang ditemukan dan yang biasa dilihat, biasa ditemukan di lingkungan. Misalnya identifikasi tumbuhan apa, itu yang hewan misalnya identifikasi yang banyak misalnya ayam atau ikan. Tapi kunci dipotong ya sampai kelasnya, sampai tingkat kelas identifikasi ya, tidak sampai spesies. Nah kemudian untuk teori-teori yang atau istilah-istilah kayak bahasa Latin, istilah yang begitu itu jadi tugas di rumah karena sifatnya apa. Itu saja. Mungkin ada teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita seperti rencana awalnya kita hanya berbagi pengalaman baik dan tantangan kita selama di kelas. Kemudian selanjutnya kita melakukan dari sini kita ini bagaimana proses pembelajarannya di kelas tantangan berbagi dan apa yang sudah kita lakukan. Itu kami silakan. Semangatnya mungkin semangat penyampaian karena puasa. jadi begitu.
Jadi tantangan di kelas mungkin sama-sama kita alami bagaimana semangat anak masuk kelas, bagaimana semangat anak pelajarannya, bagaimana semangat anak sama-sama cara kendor. Mungkin itu berawal dari beberapa hal yang mereka alami sejak mulai dari gempa, mulai dari COVID dan seterusnya, kegiatan yang tergabung itu, sehingga pelanggaran itu mereka nikmati dan kenikmatan mereka itu terbiasa menjadi kebiasaan yang pada akhirnya sulit kita untuk membangkitkan apa yang menjadi harapan kita semua. Itu kesulitan dan kendala yang kemudian untuk materinya saya kemarin untuk teori dan praktik untuk teorinya berkala memasukkan minat dan semangatnya sudah tapi brewok untuk yang mengerjakan tugas dengan baik dan antisipasi supaya baik. Kemudian untuk praktikumnya kemarin saya coba dari dua kegiatannya, yaitu yang fermentasi minyak sama untuk penyerapan pupuk. Di situ kendala yang kita alami untuk fermentasi minyak dan pupuk itu membutuhkan waktu 3 hari. Nah, untuk menyikapi waktu yang harus 3 hari ini, saya ambil cara pengerjaannya itu finishingnya di sekolah, kemudian pengerjaan akhirnya sehingga ya alhamdulillah yang kita harapkan dari fermentasi minyak dan protein itu alhamdulillah semua pasti hasil. Nah, itu mungkin yang sesuatu untuk teorinya biasalah ya, untuk memberikan jawab itu bagi yang kerja baik dan yang tidak kita terus lagi kaitkan selama kita berkesempatan. Saya rasa itu yang saya bisa lakukan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bunda mungkin ada kendala-kendala tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Jadi untuk kesulitan dulu ya. Jadi untuk kesulitan kelas sebetulnya seperti yang dialami oleh Bapak Ibu guru yang lain, minat belajar siswa itu memang agak sedikit menurun. Kemudian juga keinginan mereka untuk memperhatikan ketika belajar. Jadi karena di IPA ada juga yang hitungan, kemudian juga yang materi. Jadi ada saatnya kita sebagai guru untuk menjelaskan atau membimbing anak-anak ini selain mereka bekerja sebagai kelompok. Nah, kemudian masalah itu adalah keinginan mereka untuk memperhatikan mungkin agak sedikit kurang. Jadi mereka banyak yang sibuk dengan teman sebangkunya, kemudian juga teman yang di belakang, kadang saling nyolong dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, jadi saya lebih sering untuk berkeliling. Ketika bangkunya biasa saja, saya lebih sering berkeliling dari depan ke belakang melihat keadaan anak-anak. Kemudian kadang juga saya mengelompokkan mereka dan membagi materi yang harus dibahas per kelompok. Dari saya itu sekian dan terima kasih. Terus juga mungkin lah ada mungkin pengalaman baiknya teman-teman yang bisa dibagi ke kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rasa kalau pengalaman buruk yang kita dapat di kelas itu sama saja kayak minat belajar kurang, terus
tidak mau membaca materi, walaupun kita suruh nggak mau. Kebanyakan kan mereka main-main di dalam kelas. Antisipasi yang saya lakukan di dalam kelas itu lebih, saya membuat sejenis PD, LKPD, supaya mereka terpaksa. Nah, dari keterpaksaan itu kan mereka mau membaca materi. Gitu. Nah, dari LKPD itu kan karena ada tugas itu, maka mereka terpaksa membaca buku. Nah, dari keterpaksaan itu kan mereka mau membaca buku. Saya suruh mereka banyak maju ke depan kelas untuk menjelaskan temennya, presentasi ulang dari hasil LKPD yang mereka kerjakan. Tadi coba kita bikin ada berita ada cerita Bali dan gurunya mungkin selama di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Bapak dan Ibu sudah sampaikan tadi, mungkin sama saja yang kita temukan adalah kurangnya minat anak untuk mendengarkan gurunya, menarik perhatian gurunya. Kalau cara saya dengan menyajikan masalah, memancing anak untuk bisa berpendapat. Itu biasanya kalau kayak gitu lumayan ada yang berpendapat daripada guru yang ceramah di depan, nanti anak-anak ngantuk semua. Biasanya saya menyajikan sebuah masalah, kemudian anak-anak berpendapat. Itu lumayan untuk menarik minat anak. Kemudian saya menambahkan Bapak Ibu Guru, jadi sebenarnya mendengarkan cerita-cerita dari Bapak Ibu Guru semua, ternyata inti dari kesulitan kita di kelas itu adalah kurangnya motivasi dan minat belajar siswa. Mungkin ini tantangan pertama kita ya, yang paling besar. Dan yang tantangan kedua adalah bagaimana menyampaikan suatu materi tertentu dengan cara apa kira-kira bisa disampaikan supaya bisa paham. Nah, kemudian melanjutkan apa yang sudah Bapak Ibu Guru ceritakan, saya juga sama Bapak Ibu Guru menemukan di semua kelas ini hampir ya, anak-anak ini kalau disuruh belajar itu mereka sudah ngantuk. Sebelum pelajaran dimulai mereka sudah ngantuk. Apalagi kalau pelajaran sudah berlangsung, mereka seperti dinabobokan gitu ya. Nah, itu masalahnya. Jadi kita sebagai guru ya harus banyak menemukan ide, harus banyak menemukan menggunakan pengalaman-pengalaman atau banyak belajar dari guru yang lain supaya masalah-masalah seperti ini tidak berkelanjutan kita hadapi di setiap pembelajaran kita. Nah, yang bercerita sedikit, bagaimana sih cara yang saya lakukan ketika menemukan anak seperti ini. Itu kemarin salah satu contoh adalah penggunaan media WhatsApp ya, yang kemarin kita dapatkan kemarin itu, misalnya di Quizzes offline itu kemarin ceritanya begini Bapak Ibu. Setiap kali saya menjelaskan materi, anak-anak itu mendengarkan aja tidak mau, apalagi membaca. Mendengar penjelasan gurunya saya tidak mau, apalagi untuk membaca. Akhirnya saya coba bertanya kepada anak-anak itu, kira-kira menurut kalian pembelajaran kita ini seperti apa supaya kalian ini semangat belajar? Saya minta soal Pak Guru wah. Jadi kalau dikasih soal baru mereka mau bekerja. Akhirnya setelah mendapatkan keinginan seperti itu, saya coba tawarkan mereka menjawab soal menggunakan LMS Quizzes. Itu modelnya dia offline ya.
Jadi tidak perlu terbiasa internet, anak-anak juga tidak perlu bawa HP, cukup gurunya bawa HP dan anak bisa melihat secara real time perolehannya pada saat itu. Jadi ketika itu dilaksanakan, anak-anak itu seperti berkompetisi mendapatkan nilai tertinggi. Jadi mereka tahu nilai mereka tertinggi dan yang terendah siapa gitu ya. Iya, pakai kertas. Anak-anak cukup memegang kertas jawaban, kemudian mereka tinggal menunjukkan jawabannya. Kalau jawaban A misalnya begini, kalau jawaban B diputar kunci jawabannya, kalau jawaban D diputar gitu. Dan ternyata itu anak-anak itu senang seperti itu. Nanti kalau kita kembali ke materi mereka bosan lagi, gitu dia. Jadi akhirnya dengan menggunakan metode seperti ini saya selang-selingi Bapak Ibu. Jadi hari ini kita kasih materi berupa rangkuman, catatan. Pada pertemuan selanjutnya materi itu kita keluarkan dalam bentuk tesis. Kemudian kemarin juga saya lihat anak ini yang menurut yang paling di kelas yang saya ampu itu yang paling susah mengikuti pembelajaran itu adalah kelas 8B. Nah kemudian anak 8B ini bercerita, coba Pak Guru ngajar seperti guru agama itu, kita dikasih teka-teki katanya. Pakai apa itu? Pakai kerombok Pak Guru. Akhirnya saya coba tanya Pak Arifin, ternyata beliau menggunakan word wall gitu ya. Di word wall mereka diberikan soal, mereka mengisi teka-teki secara online dan itu ternyata membuat mereka fokusnya ke materi itu dia. Jadi dia baca soal, buka buku, jawab, baca soal, buka buku, jawab, seperti itu. Kemudian ada lagi tadi kemarin yang lihat Ibu Nana ya, membuat TTS offline berupa kertas. Jadi diperinkan sebanyak siswa. Jadi prinsipnya sama seperti guru agama tadi itu. Jadi mereka melihat TTS, lihat soal, buka buku, kemudian baca soal lagi, buka buku, jawab, buka soal lagi, dan seterusnya begitu. Dan ternyata itu membuat anak ternyata lebih fokus kepada pembelajaran. Jadi kita sebagai guru hanya tinggal mengontrol apakah sudah selesai, belum selesai, begitu ya. Kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, biasanya lebih mudah untuk dikontrol di kelas tersebut. Dan itu pengalaman yang sudah saya dapatkan, yang sudah saya laksanakan dan saya dapatkan dari teman-teman. Nah sekarang Bapak Ibu guru, kira-kira solusi yang ditawarkan tadi pertama dari Ibu Sri ya, itu untuk memancing motivasi belajar siswa itu adalah pertama dengan memberikan jatah waktu paling tidak 10 menit ya untuk membaca buku paket, untuk melakukan literasi supaya anak-anak ini terbiasa untuk membaca. Mungkin ini bisa kita membacanya juga tidak membaca aja, ya. tetap dia ada tugas di Memang belakang. tetap gitu ya. Apa yang dibaca itu ditulis, jadi dia tidak sekedar membaca. Jadi begitu Bapak Ibu ya, mungkin ini dari Bu Sri bisa kita ikuti. Kalau untuk literasi ya memang harus kita tetap lakukan. Ikuti paling tidak 10 menit walaupun bacaannya tidak bisa dicerna oleh pikiran mereka, pasti membaca dulu kan. Ini kan apa yang dibaca, apa yang membaca tadi pertanyaan kita. Nah kemudian dari bacaan tadi Ibu Sri harus memberikan 3 kata kunci ya. Apa yang sudah kamu dapatkan dari materi tadi, apa 3 poin yang kamu dapatkan seperti itu. Kemudian kalau dari Ibu Safwati itu pembelajaran itu lebih ke sifat kooperatif. Jadi membagi anak ke beberapa kelompok, kemudian memberikan kartu gambar ya untuk mengidentifikasi tanaman atau tumbuhan yang mereka yang diberikan gitu ya. Kemudian mereka menyampaikannya di depan kelas. Kalau dari Pak Junaidi itu praktik baiknya itu adalah ketika melakukan praktikum misalnya fermentasi, jadi anak-anak itu diberikan keluangan, kebebasan untuk melakukan proses di rumah ya, proses di rumah, sedangkan nanti hasilnya dibawa ke sekolah. Jadi penilaian itu hanya pada hasil akhir atau produk ya, penilaian produk atau hasil akhir. Kemudian dari Ibu Azhari itu adalah
kalau dari beliau itu adalah memberikan masalah, memancing siswa dengan memberikan masalah, kemudian memberikan anak berpendapat secara bebas dengan bahasa sendiri ataukah dengan bahasa Indonesia, apakah bahasanya tidak terlalu, yang penting mereka berpendapat. Sehingga kalau anak-anak sudah disajikan masalah, kemudian mereka berusaha ingin mencari jawabannya, maka anak tersebut akan fokus dalam kegiatan pembelajarannya. Kemudian dari Ibu Sri Ropida, ini beliau memberikan lembar kerja ya, lembar kerja untuk diselesaikan oleh setiap siswa, di mana anak ini dituntut ya untuk menyelesaikan kerja tersebut dan harus dikumpulkan pada selesai jam 7 juga ya. Mungkin itu praktik-praktik baik yang bisa kita gaji Bapak Ibu ya, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan. Mungkin suatu saat nanti kalau Bapak Ibu guru setuju, nanti mungkin kita bisa saling berbagi bagaimana sih pelaksanaannya begitu kan. Mungkin setelah ini ada lagi pertemuan kita selanjutnya tentang berbagi pengalaman baik bagaimana pelaksanaannya di kelas gitu kan. Dan nanti bisa divideokan, Bapak Ibu sendiri divideokan di kelas nanti nanti kan. Kita membuat modul, Atau kita selanjutnya membuat modul ajar ya. buat modul ajar, kita terapkan yang kayak di BMN itu bagaimana pembelajaran terdiferensiasi. Kayaknya masih sulit. Jadi nanti Yang untuk jadi tuntutan sekarang ya, itu kan begitu. untuk pertemuan selanjutnya itu Tentang ya diferensiasi Itu. produk, proses, atau konten katanya. dua modul Itu ya, masih modul yang apa tadi yang terdiferensiasi ya. pembelajaran terdiferensiasi. Pembelajaran karena itu bisa mengakomodir keragaman orang. Oke, baik Bapak Ibu, saya rasa untuk pertemuan kita hari ini kita sudah mendapatkan gambaran-gambaran yang bisa kita terapkan di Oh iya, kelas. sebentar Pak. Ya, Karena tadi kan ada yang pengalaman baik tadi yang sudah diceritakan itu. Kalau pengen kita juga ikut melaksanakan, karena rata-rata masalah kita kan sama ya, yang kita hadapi sama. Jadi kalau memang anak tertarik dengan itu, kita juga ingin. Nah sekarang masalahnya kita harus diajar. Kita memang tidak membuat karena belum bisa. Bukan sih tidak bisa, belum bisa. Jadi kita agendakan waktu dah untuk kita bisa diberikan. Oke, baik Bapak Ibu guru, jadi kita sudah berbagi pengalaman baik yang mudah-mudahan bisa kita terapkan. Nanti kalau Bapak Ibu guru tertarik menggunakan media seperti yang sudah diterapkan, kita bisa atur jadwalnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu guru kapan kira-kira? Misalnya begini, kita pakai 1 hari 1 jam saja sebelum pulang, gitu kan? 1 jam saja. Nanti untuk besoknya kita coba peragakan untuk di depan kita semua, gitu kan? Sebelum kita ke aman. Saya rasa untuk 2 kali pertemuan, saya rasa tidak terlalu banyak. Dan waktu juga bisa. Saya siap hari apa selain Hari hari apa Sabtu? kira-kira Bapak Ibu guru? Selain hari Sabtu, menurut saya kalau Sabtu Hari Jumat tidak bisa, Sabtu tidak bisa. Senin depan, Rabu dan Kamis. Rabu Kamis. Tidak, maksudnya begini, nanti selesai jam 11 itu kita membuat 1 jam ya, atau 30 menit saja, bisa buat lama-lama. 30 menit, Rabu Kamis. Jumat, Rabu Kamis bisa. Kamis bisa, saya bisa selain hari Sabtu. Hari Rabu Kamis jam 11 ya. Kalau kita misalnya hari Rabu tidak ada banyak semua kita jam kosong, mungkin tidak ada apa kita pakai Sering yang tidak bisa. ada itu. Hari Kamis, Hari Kamis, hari Rabu tidak bisa juga bisa. hari Kamis. Hari Kamis, 2 kali. ya hari sekali lah kita buka. Senin sama Rabu. Atau 1 kali kan dapat tapi durasinya gak panjang. Sudah hari Kamis satu Hari Kamis lah ya. Ya, hari Kamis sudah. Ya, hari Kamis. Ya, enggak sih sepanjang 2 jam gitu. Paling sejam lah gitu kan, sejam. Tidak lama-lama. Itu ya. Ya kita bilang setengah jam, tapi kalau menarik 2 jam tidak terasa. Baik, baik Bapak Ibu guru, setelah kegiatan ini kita coba peragakan di kelas, nanti hasilnya coba kita
kita evaluasi kembali, kita adakan pertemuan kembali di komunitas kita ini. Dan ada dampak positifnya dari kita. Mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.